Perfect. Sama seperti launching Honda kebanyakan ya, selalu ada varian yang dimodifikasi. Nah, begitu juga dengan Vario 125 ini, yang street dan yang biasa sama-sama dapat sentuhan modifikasi. Nah, temanya berbeda teman-teman. Yang street ini dapat tema cyber street. Wow, jadi dibikin lebih tekno kali ya, kata lebih nakal, lebih jalanan, maka dikasih ban kasar dan pelek jari-jari. Sedangkan yang ini, yang versi biasa ini dikasih tema Neo Sport yang lebih modern. Nah, model yang mana dulu? Kayaknya seru yang ini dulu kali ya, karena secara tampilan memang sesuai sama konsep si street yang pakai stang trondol, stang telanjang, tapi kayak kakinya, wih mantap teman-teman. Ini dua-duanya dikerjain oleh Lem Inc. Jadi modifikator yang bukan modifikator sih, mereka sebenarnya custom builder ya, lebih sering bikin motor-motor custom, tapi sekarang dikasih tantangan untuk ngerjain motor yang secara konsep memang skuter buat harian gitu kan, dan hasilnya oke juga teman-teman. Memang secara konsep dari Astra Honda Motor mereka yang mengeksekusi, tapi secara tampilan kalau kita lihat lumayan keren, terutama yang ini teman-teman, yang Cyber Street ya, seperti ini. Ternyata kalau secara tampilan body masih tetap sama aja, nggak ada perubahan drastis, cuma paintingnya teman-teman, nih lihat nih, catnya tuh beneran out of the box banget ya, dibikin kayak cat belum jadi gitu loh nih, bagian ujung-ujungnya malah diamplasin rusak-rusak kayak gini ya, cuma malah jadi artistik dan kelihatan lebih keren. Sedangkan di bagian depan teman-teman di sini ini ada kayak cover kecil buat nutupin si panel speedometer yang kelihatan mangap gitu ya, dan ini ternyata adalah aksesoris teman-teman, aksesoris sejenuh aksesoris resminya Vario Street 125. Jadi kalian bisa beli terpisah di dealer-dealer Honda ya, udah ada kayak gini tinggal tempel. Begitu juga sama handguardnya teman-teman, handguardnya juga ini jenuh aksesoris juga, tapi kalau kayak handle rem, handle ini nih, master remnya semua nih udah diganti ya, mereka pakai RCB teman-teman, pakai keluaran RCB. Begitu juga kalau kita lihat ke bagian bawah, nah ini ada banyak banget ubahan di bagian depan teman-teman. Lihat nih, suspensi depannya udah ganti pakai upside down dari kita ya, udah ada tabungnya juga di sini, pakai disc juga lebih besar, kalipernya 2 piston gitu kan, pakai selang rem dari Proliner teman-teman. Jadi bagian depan cakep ya. Kemudian yang keren juga adalah ini dong, di peleknya ya, bikin jari-jari. Jadi masih tetap ring 14 tapi jari-jari. Jadi kesannya lebih nakal sesuai sama konsep stang trondolnya si Beat Street ya. Memang cocoknya memang dibikin kayak gini ya. Kelihatan lebih dual purpose gitu kan. Dia pakai ban Maxxis teman-teman. Nah, ini ukurannya juga dibikin sedikit lebih besar ya. 90/90 ring 14, memang lebarnya sama tapi lebih tinggi, dan profilnya juga lebih sangar ya karena kotak-kotak teman-teman. Kemudian di bagian samping sini ini sengaja dikasih ada kayak crash bar gini ya. Crash barnya warnanya kontras juga, disesuaikan sama warna stripping-strippingnya ya, cakep teman-teman. Jadi kelihatan lebih kekar juga. Nah, di bagian belakang joknya ini dibikin warna coklat biar senada sama warna bodinya, begitu juga sama suspensi belakang ini udah diganti teman-teman, ini udah diganti pakai RCB, roda belakang juga pakai jari-jari juga ya, ring 14 juga. Dan yang unik adalah ini nih, lihat nih. Jadi ruang kecil di bagian bodi samping ini sengaja dikasih lampu ya, jadi di bagian samping kelihatan ada ornamen yang menyala. Sedangkan belakang ini ada spatbor belakangnya sengaja dirubah ya, dibikin lebih simple, meruncing kayak gini, tapi lampu lampunya masih bisa dipasang di bagian bawahnya teman-teman. Dari sebelah kanan ada muffler ya, udah diganti juga knalpotnya, dia motifnya karbon. Terus si ciung ARM juga udah diganti juga teman-teman, cover radiator pakai ARM, cuma memang warnanya dicat sesuai sama warna bodi ya, jadi bukan cuma warna coklat juga, tapi di bagian samping ada hijau, ada pink juga ya, warnanya nabrak-nabrak sesuai sama konsep Cyber Street-nya. Oh ya, di bagian kemudi teman-teman, di sini juga ada part aksesoris resmi dari Honda ya. Jadi ada cover buat tutup speedometernya, sama di sini nih buat ornamen di bagian atas racernya gitu kan. Jadi kelihatan lebih bold, lebih keker gitu kan. Nah, di bawah teman-teman ini juga ada karat ini, karat pelapis ini juga genuine aksesoris dari Honda juga teman-teman. Ini sebenarnya bisa ditempel juga nih, ditempel pakai double tap gitu teman-teman. Kalau mau lebih paten ya. Tapi kalau cuma mau dikatakan gini juga nggak ada masalah, karena ternyata tetap grip loh, nggak licin teman-teman tuh. Asik ya. Ini kalau nggak dilem malah bisa lebih gampang pas kita mau bersih-bersih kan, tinggal diangkat, dibersihin gitu kan, pasangin lagi gitu. Oke, sekarang kita lihat yang versi satunya nih. Nah teman-teman, kalau yang Neo Sport ini lebih klimis ya. Lebih klimis, lebih proper, lebih kinclong gitu kan. Wah bener-bener nih warnanya dibikin lebih mulus. Beda sama yang tadi yang Cyber Sport ya, Cyber Sport kan katanya nakal, kayak masih raw banget itu kan, maco. Tapi kalau di yang versi ini, versi yang Neo Sport ini bener-bener klimis banget teman-teman. Ini udah kayak
anak-anak proper, matic proper gitu kan. Mungkin memang menyesuaikan kali ya trennya kan, sesuai sama yang banyak dilakukan sama teman-teman Vario, bikin modifikasi proper yang masih enak buat harian, tapi part-partnya, detail-detail juga cakep. Nah, bedanya si Lem Ink ini ngasih beberapa sentuhan-sentuhan custom teman-teman. Jadi bukan yang bolt on, yang plug and play gitu ya. Kayak misalnya nih kayak gini nih, di bagian batok stangnya teman-teman ini dikasih visor yang unik banget. Jadi mereka custom sendiri, dibikin split ya kanan kiri. Ini beli nggak bakal ada karena mereka bikin sendiri teman-teman. Bikin tampilannya jadi agak beda ya. Memang jadi unik teman-teman. Terus kayak spion ini jelas sih, kalau ini sih emang aksesoris ya. Banyak tersedia di toko-toko spare part gitu kan. Kemudian ini pakai master rem dari RCB juga. Terus ini udah diganti juga nih si grip gasnya, bandulnya juga udah diganti. Turun ke bawah teman-teman ini dikasih detail-detail kayak gini ya. Memang sengaja kanan kiri beda, asimetris gitu, sesuai sama konsep Neo Sportnya. Terus kalau turun ke bawah teman-teman, di bagian sini nih, wah dia udah pakai pelek yang finishingnya pakai CNC ya. Ini pelek dari RCB teman-teman, serinya CT600, warnanya masih sengaja dipilih warna biru ya. Kemudian udah pakai upside down juga dari Kita. Dan di sebelah kanan, nah ini remnya juga full RCB juga ya. Masternya udah pakai RCB juga, 2 piston. Dan ini nih ada disc brake-nya yang bentuknya lucu ya, ada patahan-patahan di bagian sininya nih. Dan ini rodanya pakai Pirelli teman-teman, Pirelli Diablo Rosso Sport, ukurannya 100/80, makanya secara tampilan lebih gendut ya. Dan yang udah berubah juga ini lampunya udah diganti pakai proyektor ya, udah kan pakai LED bawaannya tapi udah kasih proyektor 2 kanan kiri, cakep banget teman-teman. Dan ini nih ada ornamen garis-garis juga di sini ya, oke lah, secara tampilan keren banget. Dan ini lumayan palsu ini dan terang banget tuh, woi mantap. Kita lihat bagian samping. Ya teman-teman, ini bagian samping nih, panel kecil ini dikasih ornamen karbon ya, dan ada lampunya, coba cakep ya. Jadi sengaja dikasih ada akrilik gini dan lampu. Saya nggak sekarang jadi lampu sen ya, kalau jadi lampu sen cakep juga nih, bisa kedip-kedip juga gitu kan. Kemudian di bawah sini ini ada deck yang dikasih karet, ini juga genuine aksesorisnya Honda. Di bagian samping sekarang main warna teman-teman. Di bagian bawah ini yang kalau di versi standarnya pakai plastik kasar, di sini di cat juga glossy, kasih warna orange ya. Jadi bagian kolong kelihatan kinclong banget. Kemudian kalau lihat bagian bawah sini teman, cover radiator, swing arm, sampai knalpot semua udah diganti semua. Dan kesannya dikasih warna silver semua, jadi kelihatan lebih clean, lebih bersih ya. Terus bagian body, wow cakep teman-teman, ini dikasih airbrush pesan Vario 125 juga di sini dengan grafis yang modern ya. Cakep sih, di bagian sini kelihatan kinclong, sedangkan di bagian belakang teman-teman ini adalah spatbor custom juga nih. Jadi memang sebenarnya cuma buat naruh plat nomor aja ya, plat nomor sama lampu sen aja gitu teman-teman, kira-kira kayak gitu. Kemudian di atas teman-teman ada jok yang agak beda ya, bagian depan sama bagian belakangnya. Depannya ini dibikin lebih keset, lebih kasar, sedangkan yang belakang lebih mulus ya. Dan di sini ini ada kayak semacam ornamen kecil untuk pembatas depan sama belakang teman-teman. Sedangkan dalam sini masih standar, ada yang berbeda. Terus perbedaan lagi paling cuma suspensi belakang dikasih RCB teman-teman. Sayangnya di bagian sini ya, ini masih polos semua, nggak ada ubahan apapun. Ini kalau misalnya dikasih karbon atau dicat juga mungkin akan lebih cakep teman-teman. Kira-kira gitu penampilan Honda Vario 125 yang udah dimodifikasi. Kalau kalian suka yang mana teman-teman? Suka yang Neo Sport atau yang Cyber Street? Kalau secara konsep saya lebih suka yang ini sih. Keren ya, lebih nakal, maco banget itu loh. Stang trondol, pakai ban kotak-kotak, pakai pelek jari-jari, wah sangar banget teman-teman. Kalau yang ini lebih ke motor-motor proper lah, kita udah sering lihat, banyak lihat jalanan. Cuma kalau yang ini sih secara konsep cakep gitu teman-teman. Ya wis, silahkan menikmati videonya, gambar-gambarnya. Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat kalian yang beli motor ini dan mau melakukan modifikasi. Ya wis, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton terus Otomotif TV, nyalakan tombol notifikasi, like, subscribe, dan follow juga Instagram Otomotif_TV. Jangan lupa follow juga IG saya di Mas Popo pakai underscore di bagian belakang. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.